Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini, beberapa hari yang lalu saya merenungkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca firman ini di hari-hari yang sekarang maupun yang akan datang, saya melihat kita harus melihat melebihi apa yang mata jasmani kita bisa lihat. Jadi ada peristiwa, kejadian apapun juga, ada berita apapun juga, kita harus belajar melihat apa yang sekedar kita lihat, jangan kita lihat dengan mata jasmani. Kita harus belajar melihat dengan mata iman kita. Sama, kalau kita juga mendengar, kita harus belajar mendengar melebihi apa yang kita dapat dengar dengan telinga jasmani kita. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus mendengar melebihi apa yang telinga jasmani kita dengar. Karena sekarang saat-saatnya dikatakan bahwa kita, Tuhan ingin menyatakan bahwa apa yang belum pernah kita dengar loh. Ya, apa yang belum pernah kita dengar itu Tuhan akan memperdengarkan kepada kita. Jadi saya belajar, Bapak Ibu, kita harus belajar yang selama ini kita dengar dengan telinga jasmani kita. Loh, ada yang lebih lagi. Kita harus mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sama Bapak Ibu, di dalam kita mengambil keputusan. Ya, kita mengambil keputusan, biasanya kan kita punya pertimbangan-pertimbangan. Di dalam kita mengambil keputusan, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, kita harus mengizinkan, membuka pintu ya untuk Roh Kudus, untuk Tuhan mengintervensi setiap rancangan-rancangan kita, setiap keputusannya kita ambil. Kenapa? Kalau saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberikan firman Tuhan ini karena akan datang di masa-masa yang akan datang. Kita nggak bisa mengandalkan manusia jasmani kita. Kita harus mulai bergerak seperti yang Tuhan katakan. Ya, kita harus mulai bergerak secara supranatural. Kita harus bergerak di bawah pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita melihat ya ini situasi keadaan. Saya di sini bukan mau kampanye, cuma sedikit kesaksian. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang dekat sekali dengan saya. Dia ngomong begini Bapak Ibu, wah pemilu sekarang membingungkan. Jadi lebih baik saya tidak nyoblos karena membingungkan. Loh, saya kaget, kenapa kamu gak nyoblos? Saya bingung mau pilih yang mana. Nah, saya bilang salah. Justru ini kesempatan kita untuk mendengar apa yang tidak sekedar kita dengar dengan telinga jasmani kita. Kita melihat lebih dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita mesti lihat, ada Roh Kudus loh di dalam diri kita. Kita mesti belajar melihat dengan mata iman kita. Kita harus mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Ini kesempatan buat kita melatih. Nah, saya bilang sebaiknya kamu stop untuk nonton TikTok, untuk nonton
YouTube untuk nonton Instagram tentang kampanye. Kamu datang ke Tuhan, tanya Roh Kudus. Di sini kan kita kan ingin dong, Bapak Ibu, ingin memilih apa yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Benar nggak? Ini bukan sedikit, ini sebentar lagi kita akan hadapin. Nah, kalau kita ingin tahu apa yang Bapak kehendaki, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan begini Bapak Ibu ya. Ya. Di sini dikatakan, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Dan Roh Allah itu ada sekarang di dalam kita. Dan Roh Allah yang di dalam kita, dia tahu apa yang Bapak kehendaki. Benar enggak? Nah, makanya saya bilang kamu salah. Kamu mendingan mulai berdoa, tanya Roh Kudus mulai sekarang. Dan pada waktu harinya, saya percaya Roh Kudus akan memberi pengarahan kalau kita sungguh-sungguh mencari dan mencoblos dengan tepat sesuai dengan keinginan Bapak. Bapak Ibu, kalau kita baca lagi dari firman Tuhan ini dikatakan, sebetulnya apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, ini saya melihat sesuatu hak, sesuatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di sini dikatakan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah dikatakan apa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini merupakan privilege, hak istimewa buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan berikan pimpinannya secara supranatural. Bapak Ibu, kalau saya melihat, kalau kita seringkali menghadapi masalah, pergumulan sesuatu yang menurut kita kok nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan atau apa yang kita harapkan. Saya baca di satu firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, ada dua hal yang saya lihat pada waktu menjelang kedatangan Tuhan. Pertama, Tuhan berkata begini, pada waktu Ia datang, adakah ditemukan iman di muka bumi? Satu, saya perhatikan. Yang kedua, kalau aku datang, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu, kalau saya baca, ini penting. Ya, mengapa orang sampai menolak kehendak Tuhan, menolak Tuhan, kecewa? Karena apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dia. Nah, makanya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ini waktunya buat kita, ya, buat kita mulai berjalan, bergaul dengan Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan, ya, apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu ternyata tidak sulit, karena Roh Bapa itu ada di dalam kita. Perlu kita bergaul dengan intim dengan Bapa surgawi. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 4. Yesaya 60 ayat 4, masih di tema kita di bulan Januari ini adalah The Golden Era, Bapak Saudara. Dikatakan, Yesaya 60 ayat 4, dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anak laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong, Bapak Saudara. Nah, pembahasan kali ini Bapak Saudara tentang bagaimana cara kita mengangkat muka kita dan kita melihat ke sekeliling, Bapak Saudara. Kali ini Bapak Saudara, saya akan beri judul dengan bagaimana kita bersikap, cara pandang kita. Kita memilih sebagai seorang domba atau serigala. Nah, Bapak Saudara, apa sih domba itu, Bapak Saudara? Domba ini adalah kawanan yang bergerak dengan cara sosial, Bapak Saudara. Kenapa dengan cara sosial, Bapak Saudara? Ya, mereka ini suka berkumpul dengan kawanannya. Domba ini punya kebiasaan, ya. Mereka ini suka bergerombol, ya. Seperti dikatakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang terjadi atas setiap hidup kita, Bapak Saudara, yang percaya kepadanya. Nah, kenapa sih alasan domba mereka bergerombol, mereka berhimpun bersama-sama? Nah, Bapak Saudara, karena domba ini memiliki ikatan
bondage atau insting yang sangat kuat antara satu dengan yang lainnya, Bapak Saudara. Ya, apa yang terjadi kalau ada seorang domba atau seekor domba atau sebagian domba yang lainnya mereka meninggalkan kawanannya, mereka akan apa? Gelisah. Itu yang terjadi Bapak Saudara di kehidupan kita sehari-hari Bapak Saudara. Ketika kita sedang berjalan sendiri, ketika kita tidak berada di kawanan domba, kita menjadi gelisah. Kita punya kebenaran diri sendiri, kita berjalan dengan cara sendiri Bapak Saudara. Ya. Kebiasaan domba ini ketika mereka gelisah Bapak Saudara, mereka jauh dari rasa aman dan nyaman. Dikarenakan jika domba terancam Bapak Saudara, ya, maka yang terjadi mereka akan bergegas lari dari barisannya Bapak Saudara. Ketika serigala bergerak Bapak Saudara, ya, siapa yang tahu serigala Bapak Saudara? Serigala adalah hewan tercerdik Bapak Saudara. Selain singa, hina, ya, tapi serigala mereka punya cara bergerak yang berbeda Bapak Saudara. Nah, saya akan bagikan Bapak Saudara bagaimana cara serigala bergerak. Serigala bergerak dengan cara bergerombol Bapak Saudara. Ketika di barisan depan, kawanan serigala ketika mereka bergerilya, mereka sedang bergerak ke sebuah daerah untuk membuka jalan Bapak Saudara. Yang terlemah, ya, yang sakit, yang tua, ya, yang bau, yang tidak berguna ada di barisan depan Bapak Saudara. Ya. Dan barisan selanjutnya itu adalah orang-orang terkuat mereka. Dan di barisan tengah ada apa Bapak Saudara? Anak-anak dan para serigala betina. Kawanan serigala bergerak dengan cara menjaga Bapak Saudara. Menjaga keseutuhan atau keutuhan daripada generasi Bapak Saudara. Dan di belakang daripada barisan ibu-ibu dan anak-anak serigala ini Bapak Saudara ada orang-orang terkuat juga. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Serigala ini berjalan atau mereka punya sebuah cara bergerak, pemimpinnya ini ada di belakang Bapak Saudara. Terbalik dengan apa yang sering kali kita belajari di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu Bapak Saudara yang mau kita pelajari. Kalau secara serigala bergerak di belakang, mereka dengan rela melepaskan atau orang uruslah, pokoknya yang mati aja, diserbu dimakan. Itu yang terjadi pada seorang pemimpin yang punya hati serigala. Tetapi pemimpin yang benar, ketika Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, domba ini punya keunikan sendiri Bapak Saudara dalam mereka bergerombol. Ketika mereka mencari makan, mereka kan bersama-sama Bapak Saudara, ya. Cara bergerak domba beda dengan serigala. Domba ini selalu mengikuti domba yang lainnya. Ya, ini naluri atau insting sejak dilahirkan ketika mereka masih kecil dan dibesarkan oleh ibu atau bapak jantan mereka Bapak Saudara. Nah, ketika mereka bergerombol, mereka makan Bapak Saudara. Nah, ya, ada seorang Bapak Saudara peneliti yang namanya Judith Van Bapak Saudara. Judith Van ini dalam kisahnya ketika dia membuat disertasi di S3-nya Bapak Saudara, dia pergi ke Israel. Dia meneliti domba dan gembala. Siang dan malam dia pelajari apa yang terjadi, ikatan apa sih antara gembala dengan domba. Ada keunikan sendiri Bapak Saudara ketika dia di tengah ribuan domba-domba. Dan dia melihat di situ di sebelahnya ada banyak puluhan gembala. Dengan cara unik, gembala-gembala ini memanggil para dombanya. Dan domba yang mengetahui gembalanya, mereka langsung berlari kepada arah gembala yang tepat, Bapak Saudara. Sebab dikatakan di firman Tuhan, akulah gembala dan kamu adalah domba-dombaku. Sama Bapak Saudara hidup setiap kita. Ketika panggilan itu datang kepada hidup kita, siapa yang kita dengar? Kepada siapa kita berlari, kepada siapa tujuan kita berhadapkan. Saya kira percaya Bapak Saudara, ya,
bukan hanya soal makan di gembala Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berlari Bapak Ibu Saudara, seorang gembala yang ada di tanah Israel Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka memberi makan gembalanya dari tangan mereka. Jadi otomatis Bapak Ibu Saudara, domba-domba ini mengenal gembalanya. Mulai dari bau tangannya, bau badannya, bau tongkatnya. Bahkan setiap hembusan napas dari gembala, domba mengetahui. Dan satu clue Bapak Ibu Saudara, cara domba makan Bapak Ibu Saudara, sama dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkumpul di tempat ini, satu tujuan, kita adalah murid-murid Tuhan yang mencari kebenaran firman Tuhan. Domba makan, mereka memakai lutut mereka. Ya. Mereka makan dengan memakai lutut mereka. Mereka makan sepuasnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di kawanan domba Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, kita makan dengan cepat, kita makan dengan kuat. Ya, sama dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang lain ada di dekat kita Bapak Ibu Saudara, kita main siku. Ini makananku, padahal kita berada di padang rumput yang sama. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kadang kita makan, domba itu makan Bapak Ibu Saudara makan. Ketika mereka bangkit, apa yang mereka lihat Bapak Ibu Saudara? Pantat saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi di tengah-tengah domba Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka melihat kelemahan orang-orang lain, ketika kita melihat kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita, bahkan mereka juga bisa lihat kelemahan kita ketika kita sedang berdiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya pelajaran domba dan serigala bukan hanya terjadi di tempat ini, melainkan ketika kita bawa keluar Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ketika mereka membutuhkan gembala, apakah kita mau sekali lagi untuk memberi makan lawatan? Ataukah kita menyuapi mereka dengan cinta yang daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ayat kebenaran firman Tuhan sekali lagi kita akan buka di Yesaya 60. Di Yesaya 60 ayat 6 dikatakan, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Saya belajar Bapak Ibu Saudara tentang kata Midian. Midian ini adalah anak dari keturah Bapak Ibu Saudara. Anak yang di luar daripada orang-orang Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di firman Tuhan, unta-unta muda itu sedang bergerak kepada domba-domba yang ajaib. Jadi milikilah cara pandang seperti domba, bukan seperti serigala. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu Saudara, ketika hidup saya sedang dipresur dengan sangat kuat. Hari itu saya sempat menyerah. Saya bilang, Tuhan, aku sudah gak sanggup. Tetapi firman Tuhan katakan, penerobos maju di depan, maka bergeraklah. Dan itu ayat menguatkan saya kembali. Saya tahu ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di tahun 2024 ini. Tapi mari punya cara pandang seperti domba. Mari lihat sekelilingmu. Orang-orang anak laki-laki sedang datang kepadamu. Peluk mereka, beri makan mereka. Kuatkan hidup mereka. Jangan lewatkan Bapak Ibu Saudara kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hari itu Bapak Ibu Saudara, secara fisikly Bapak Ibu Saudara, saya melihat anak laki-laki itu datang. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, mereka datang, apa yang harus saya perbuat. Peluk mereka sekali lagi, doakan mereka. Maka keajaiban terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya melihat unta muda sekarang juga. Di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan unta muda Bapak Ibu Saudara. Dan itu di luar ekspektasi dari saya. Ya, saya benar-benar sangat, oh Tuhan, ini ternyata Tuhan. Ketika Engkau disuruh kita melihat sekeliling, mengangkat muka, maka Tuhan memberkati dengan berbagai macam cara. Dan roh yang tidak terbatas itu ada pada setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan belajar sama-sama apa yang Rasul Paulus tulis dan bisa menjadi pelajaran buat kehidupan setiap kita.
Kolose 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya ulang, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita baca ini seperti kalimat penegasan. Dan dikatakan di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu apa? Saya pelajari itu adalah bagian ayat dari sebelumnya. Di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Itu dikatakan demikian. Di pasal yang sama ayat 12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi di atas apa yang bisa orang-orang perbuat, yaitu mengampuni, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, di atas semuanya itu adalah kita perlu akan kasih yang dari Tuhan. Kasih sebagai dasar, kasih sebagai fondasi. Kolose 3 itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Rasul Paulus dan Timotius mengajarkan jemaat di Kolose bagaimana membangun, terus membentuk, menguatkan hubungan mereka dengan Allahnya. Jadi tujuan dari Rasul Paulus tentang surat Kolose ini kita bisa baca di ayat pasal pertama ayat 9b sampai yang ke-10. Saya bacakan secara cepat buat kita semua. Pasal yang pertama Kolose ayat 9b sampai yang ke-10. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10 ditulis demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi sekali lagi, kasih itu menjadi dasar dari hubungan manusia dengan Allah. Kasih menjadi dasar antara hubungan kita dengan sesama. Dalam hal apapun juga, dasarnya itu adalah kasih. Fondasinya itu adalah kasih. Fondasi atau dasar selalu tidak kelihatan, tetapi itu menentukan akan bangunan di atasnya. Seberapa tinggi bangunan di atas itu adalah didasarkan dari kasih, seberapa dalam kasih yang dibangun. Rasul Paulus terus menulis di ayat yang ke-18 sampai yang ke-22, itu tentang hubungan dalam anggota rumah tangga. Selalu menarik dan saya percaya saudara sering bacakan ayat-ayat ini. Di pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. 19, hai suami kasihlah istrimu, dan itu adalah hubungan di antara anggota-anggota rumah tangga. Kenapa Rasul Paulus pertama menulis bagaimana harus membangun hubungan atas dasar kasih di dalam rumah tangga? Karena kehidupan orang pertama kali berasal dari sebuah keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang hubungan suami istri itu selalu menarik gereja, karena apa? Karena itu menjadi dasar. Dikatakan di ayat yang ketiga tadi, dikatakan bahwa di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita berbicara tentang hubungan dari pasangan suami istri, sebagai pengikat yang mempersatukan, yaitu yang mempersatukan dua subjek yang berbeda. Dikatakan yang menyempurnakan karena masing-masing dari pasangan adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jadi saya berpikir kalau kita sebagai anak Tuhan ada dalam rumah tangga dan itu bertahan lama, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda, dari sononya berbeda, dari asal usulnya, dari latar belakang, dari tata cara dalam keluarga, dari aturan dalam keluarga, semua yang berbeda disatukan sebagai suami istri, dan itu bisa bertahan. Itu karena apa? Itu karena kasih karunia yang dari Tuhan.
Karena apa? Karena perbedaan dari setiap orang, perbedaan dari pasangan sebelum disatukan menjadi satu, itu kalau perbedaan tidak pernah didasarkan dengan kasih, tidak pernah diatasi dengan kasih, itu selalu akan menimbulkan yang namanya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Jadi sekali lagi saya katakan, kasih sebagai dasar hubungan suami istri dalam rumah tangga. Dalam arti yang lebih luas, kasih itu adalah saling menghargai, respect satu dengan yang lain, menerima kekurangan, dan mencapai yang namanya satu kesepakatan. Kalau di dalam rumah tangga, sebagai pasangan suami istri, tidak ada akan hal itu, tidak pernah akan menjadi baik dalam rumah tangganya. Yang ada hanya kepentingan diri sendiri, yang ada hanya ego masing-masing. Satu ungkapan yang mungkin saudara sudah pernah dengar, ini berbicara tentang hubungan suami istri. Satu ungkapan, perlakukanlah istrimu seperti ratu, maka dia akan memperlakukan engkau seperti raja. Saudara setuju? Jawaban terserah saudara masing-masing. Tapi yang utama di tempat ini, saat kita membangun satu hubungan apapun juga, dasarkanlah itu dengan kasih Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, terutama dalam keluarga. Kalau kita pada masa sekarang hubungan masih belum baik, mari kita bisa perbaiki sama-sama. Kalau hubungan kita sudah berdasarkan kasih yang dari Tuhan, terus lanjutkan. Kalau kita akan memulai satu hubungan, ingat akan kebenaran firman Tuhan, dasarkanlah semuanya dengan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kejadian 2 ayat 18. Ya, kita baca ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini Tuhan yang ngomong. Tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan siapa? Penolong. Perhatikan, siapa yang menolong? Istri. Istri, pegang ini Bapak, istri harus penolong. Bukan perongrong, saya katakan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudaraku, Tuhan itu ngerti loh saudara. Segagah-gagahnya Yoab. Yoab ini butuh penolong. Laki-laki ketoknya kuat, ketoknya gagah, ketoknya mentereng. Tapi Tuhan tahu bahwa seorang laki-laki dia ada kelemahan. Amin. Amin Bapak-bapak. Saudaraku, hal ini yang terjadi dalam hidup saya. Saudara. Saya itu dari keluarga yang piye yo, kurang dikasih yonda. Ayah saya seorang yang kolot lah. Chinese kolot loh, asli dari Tiongkok. Tapi ibu saya seorang sederhana, saudara. Ya, jadi dia mengasihi anak-anaknya. Tapi kalau saya bujang, saya ini kayak hidupnya kayak sendiri, saudara. Bingung, jelek, elek pokoknya. Ego, emosi, asumsi, itu saya. Hidup penuh dengan kekhawatiran, itu aku. Tapi begitu saya masuk pernikahan, wow, enak era karuan. Saudara, Anda jangan tertawa. Setiap kali saya ketemu dengan teman-teman saya SMP, SD, mereka tanya ke saya, saudara, San, wong paling penak kuwi masa-masa apa ya? Sekolah, urung sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Aku bilang enggak, wong paling penak ki wong nek duwe bojo. Loh, kenapa? Saya menikmati kok. Saya merasakan kok, karena fungsi istriku sebagai penolong betul-betul perannya benar ada. Saya menikmati. Wes ora ana istilah perlakukan istrimu sebagai ratu, maka dia akan memperlakukan dia sebagai raja. Enggak,
Saya masuk ke pernikahan diperlakukan, dilayani luar biasa. Saudara, loh ini kenyataan. Ini realita yang saya alami, yang saya nikmati. Saudara, mungkin saudara bertanya, loh Pak, pada waktu menikah itu apa? Bu Nani sudah beriman kepada Tuhan? Oh belum. Lah kok dilanjut Pak? Lah wong namanya cinta. Ada lagunya loh. Kekuatan kekuatan cinta dan geloraku. Betul enggak saudara? Wes to nek ana cinta kabeh ditabrak saudara. Amin. Harusnya begitu kita cinta sama Tuhan seperti itu saudara. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Waktunya enggak cukup saudara. Saat saya terpuruk tahun 2009, Tuhan arahkan saya untuk bergereja di tempat ini. Tapi saya masih belum mau. Saya mapping dulu gereja ini sampai 1 tahun lebih. Suatu kali Bapak Ibu ingat ya, Pak Petrus Hadi yang sekarang jadi Bapak Gembala saya dan Bu Linda sebagai Ibu Gembala, ingat enggak? Pada waktu kami minta didoakan, malam-malam saya ke rumah Bapak Ibu. Saya didoakan oleh Bapak Ibu. Waktu itu saudara, saya belum tahu kalau ada hamba Tuhan itu yang punya karunia nabi. Karena saya kalau sering didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya sing apik-apik wae. Terobosan, kekuatan dilimpahkan, Tuhan mengasihi, mencintai. Tahun depan kau akan lihat pertolongan Tuhan. Maaf Bu Linda, ketika saya didoakan Bu Linda, kaget saya. Bu Linda ingat apa yang Tuhan sampaikan? Lupa kan? Tuhan lewat Bu Linda itu bicara gini, aku akan buat dia seperti Ayub. Hah? Wah, Ayub. Maaf Bu Linda, maaf sekali. Aku pulang dengan hati yang mendongkol. Itu Tuhan loh. Aku pulang dengan hati yang gregetan. Emosi aku. Aku jauh-jauh dari Salatiga. Tuhan lewat hambanya ngomong, mau buat aku seperti Ayub. Aku enggak rela. Aku enggak puas. Sepanjang perjalanan Temanggung, Salatiga, saya ngomel. Istriku diem. Saya ngomel, dia diem. Pas di jalan penurunan sebelum Kopi Eva, setelah saya agak lerem, dia bicara. Lambok dihitung, asetnya dewi mbek utangi dewi. Itu saya masih ingat. Ya coba dihitung, di jalan itu dihitung. Habis Bu. Ketika kami sudah menghitung dan habis di perjalanan itu, saya nangis. Saya malam itu nggak bisa berdoa. Tuhan kok tega aja. Tapi pagi hari saya bertobat pada Tuhan. Dan maaf Bu, di masa COVID, 3 aset saya, 1 toko di Salatiga, 1 toko di Ambarawa, 1 kantor gudang kembali. Itu Tuhan, lewat siapa? Istri. Saudara, Pak, berkeluarga itu apa ora ono cekcok toh? Ono. Lah wong saya buruk kok saya. Apa yang enggak baik itu ada pada diri saya. Tapi saya mau katakan, istri saya tidak pernah menyalahkan suami. Maaf saudara, enggak pernah. Masukan iya, input iya, tapi nyalahkan enggak pernah. Yang kedua, dia tidak pernah ajak saya bertengkar. Saudara, kunci istri-istri
Saya kasih kunci, 2 kunci saja, saudara. Mestinya banyak. Kunci Anda menaklukkan suami itu ada banyak, tapi 2 saja. Saudara. Yang pertama, suami paling nggak suka kalau kita lagi marah-marah disauri. Wes diemo saja. Laki-laki lagi marah, diemo saja. Pak Yohab, menyakitkan loh. Wes menengok wae. Nek ndak kuat, Pak, kucurkan air mata. Sudah, laki-laki segagah apapun, kalau lihat air mata seorang istri, ujung-ujungnya, "Mah, aku yang salah. Allah. Suami ini ketoke gagah. Nek sudah lihat air mata istrinya, aku sing salah ya sayang ya, maafin. 1. Yang kedua, kalau Anda kasih nasihat seorang suami, jangan selalu diulang-ulang. Ibu-ibu, calon ibu-ibu, wes to, sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Terus dilengke, aja ngono, aja ngebut terus, hati-hati. Itu membosankan, saudara. Saudaraku, Yesus baik. Amin. Apalagi setelah dia beriman pada Tuhan. Saya boleh katakan sampai saat ini, saya merasa hidupku, wow. Sekian. Tepuk tangannya kurang meriah. Nanti saya mau belajar kuncinya lagi Katanya banyak, masa cuma 2. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan lanjut, kita berdoa. Tuhan Roh Kudus terus ambil alih penyampaian firman, apa yang kau ingin sampaikan, kau berbicara dengan kuat di hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan ditampilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tema yang sungguh menggelitik mungkin ya. Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Ku-nya di sini nih Allah. Saudara, dalam hidup kita, bukankah dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam berjemaat, dalam segala hal, pasti akan pernah mengalami konflik dan lain sebagainya. Bahkan di dalam aktivitas kita, dalam pelayanan, dalam bekerja, mungkin pernah terucap dalam hati, dalam mulut kita, bahwa perkataan capek, lelah. Betul? Pernah ngalami hal seperti itu? Pernah? Mari kita akan baca. Ternyata Tuhan juga bisa loh punya unek-unek. Nggak cuma manusia yang punya unek-unek, tapi Tuhan juga punya unek-unek. Kita baca di kitab Mika ini. Dari ayat Mika pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Perhatikan ayat yang ketiga, atau kita baca bersama-sama. 2, 3. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Saya dapat ayat ini kemarin Sabtu. Saya ngomong, aduh Tuhan, apa toh ini? Tiba-tiba capek ya? Tiba-tiba di telinga nih capek ya? Capek.
Saya kemudian coba cari, muncullah ayat ini, dengan apakah engkau kelelahkan. Saudara, dalam hidup kita sadar atau tidak sadar, seringkali ada keluhan. Seringkali ada satu ungkapan yang keluar, yang baik di alam sadar maupun tidak sadar. Entah itu dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan. Dan seringkali sejujurnya kita mungkin juga menggerutu kepada Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Seolah-olah selalu Tuhan yang disalahkan dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya pertanyaan ini dimunculkan pada malam hari ini. Dengan apakah Allah telah melelahkan kita? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan sikap daripada Allah sendiri yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya khususnya. Pertanyaan ini mengandung arti ungkapan hati Tuhan, ungkapan kesedihan dari hati Tuhan. Kenapa? Karena seringkali Allah disalah mengerti oleh kita atas setiap peristiwa atau kejadian apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan dengan begitu mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Betul? Tuhan bertanya, apakah aku benar yang sudah membuat engkau lelah? Jadi konotasi atau intonasinya adalah seperti itu. Dengan apa sih aku sudah membuat engkau susah? Dengan apa sih aku sudah membuat engkau menjadi lelah? Sesungguhnya Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang dialami Pak Yoab tidak akan pernah mengerti pada awalnya. Apa yang dialami oleh Mas Bowo, dia juga tidak mengerti apa yang terjadi di awal. Tapi pada saat orang bisa mulai mengucap syukur, maka dia akan terbuka matanya seperti ayat firman Tuhan ini. Apa yang ku perbuat, apa yang aku izinkan, engkau tidak mengerti sekarang. Tapi kelak satu hari engkau akan mengerti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak tahu. Kalau saya ngomong pasangan, istri saya bukan idola saya. Saya dulu punya cita-cita, punya istri itu yang ya menor gitu loh. Menor, make up dan lain sebagainya. Tapi kok dapatnya boro-boro menor, lipstikan aja kagak. Tapi setelah tak renung-renungkan, ada bagusnya. Kenapa? Irit. Lah bener enggak? Suami-suami, betul ya? Coba yang pakai up itu, totol sana, totol sini, udah salah cocol dihapus, robah lagi, itu kan biaya. Lah Tuhan kasih saya polosan. Jadi kadangnya itulah dikatakan, pada saat kau menerima istrimu kau enggak ngerti. Tapi setelah itu kau akan mengerti kelak. Jadi saya bersyukur, saya berhemat biaya make up. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan begitu mudah menyalahartikan Tuhan. Demikian dalam hal kita dengan pelayanan, bukankah hari-hari ini Bapak Gembala terus dan Ibu menggaungkan untuk kita siaga, untuk kita diberitahukan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saya mendengar doa dari hamba Tuhan yang terakhir di sini, mendoakan Bapak Gembala, dan beliau berkata, Bapak ini sedang berjalan seorang diri, program-programnya tidak ada yang ngikuti, tapi Bapak tidak berhenti dan terus berjalan, dan kau akan lihat bagaimana Tuhan akan terus bekerja. Sejujurnya ngalami hal seperti itu, capek ya Pak. Tidak ada respon dari kiri dan kanan. Tapi kita bersyukur Bapak kita tidak menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, mungkin hari ini kau belum mengerti, tapi besok tiba-tiba akan muncul ratusan pasukan Tuhan dari hasil apa yang Bapak sudah kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan Tuhan nyatakan. Jadi sebab itulah jangan pernah kita dengan mudah menyalahkan Tuhan. Tuhan sedih. Dengan apakah aku membuat engkau lelah? Kemudian yang kedua, arti yang kedua, pertanyaan ini begini. Pertanyaan yang diungkapkan tentang kasih Allah kepada Tuhan. Kasih Allah kepada umatnya maksud saya. Pertanyaannya dengan apakah aku sudah melelahkan engkau?
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami banyak stretching yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, dan kita betul-betul merasa lelah. Tapi mari kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 5, pasal 5 ayat 3 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bahwa Tuhan sedang mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Dia mau supaya kita menghadapi ke depan semakin kuat, semakin tough. Kita sedang dididik, digembleng oleh berbagai macam masalah, aktivitas yang harus dengan segera dilakukan. Bukankah hari-hari ini kita sedang didorong untuk terus membangun Goshennya kita? Mungkin capek, tapi dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang kuat. Perintah Tuhan itu selalu merupakan anjuran supaya umatnya berdampak, umatnya menjadi kuat, punya pengharapan yang kuat. Kemudian yang ketiga, pertanyaan, dengan apakah aku sudah membuat engkau lelah? Pertanyaan ini menunjukkan keterlibatan Allah dalam masalah manusia. Bukankah Roma 8 ayat 28 dan 30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya mari Bapak Ibu Saudara sadari bahwa apapun yang hari-hari sedang kita terjadi, yang sedang kita alami, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin rumah tangga kita sedang tidak harmonis, ucapkan syukur. Mungkin kita sedang menghadapi anak-anak kita yang nakal, anak-anak kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Mari kita mengucap syukur. Sebab itu pendidikan Tuhan supaya kita menjadi kuat. Dan percayalah segala sesuatu ada dalam kehendak rencana Tuhan. Bukankah hidup kita sedang ada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan? Percaya dan ucapkanlah syukur. Pertanyaan yang terakhir di sini dikatakan demikian. Dengan apakah Tuhan melelahkan kita? Ini adalah merupakan pertanyaan yang Tuhan minta untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya jawab. Beranikah engkau menjawab? Tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu, memang engkau belum mengerti pada saat itu, tapi pada waktunya engkau akan mengerti. Yang kedua, bahwa apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini, semua untuk kebaikan kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Segala sesuatu ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi mari jangan pernah kita dengan begitu mudah menyalahkan Tuhan. Jangan begitu mudah kita kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan lah kok pasangannya ngasihnya modelnya kayak begini. Harusnya kan yang seperti ini. Harusnya yang begini. Stop. Mari masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan berkata, dengan apakah aku lelahkan engkau? Bapak Ibu, apakah engkau hari-hari sedang mengalami keletihan di jiwamu? Baik itu dalam usaha bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun. Satu hal, jangan kita menyalahkan Tuhan. Dan mari kita jawab dengan apa? Ucapan syukur. Kita lihat Mika pasal 6 ayat yang kelima. Umatku baiklah ingat, ini Tuhan sampai ngomong loh. Umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan loh, ini Tuhan ngomel, Tuhan dongkol. Ingat. Sampai kata ingat. Sudah tahu Balak minta Bileam untuk apa? Nyumpahi bangsa Israel.
karena dia ingin menghabisi bangsa Israel. Tapi Tuhan merubah segala sesuatu. Bukannya mengutuki tapi malah memberkati. Artinya apa? Apapun yang hari-hari manusia rancangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut kalau bukan kehendak Tuhan, semua tidak akan pernah terjadi. Malahan Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jawab apa yang Tuhan tanyakan pada sore hari ini. Apakah aku sudah melelahkan engkau dengan apa? Tidak Tuhan. Aku hanya mau mengucap syukur, sekarang aku mengerti. Karena apapun yang aku alami hari-hari ini, baik masalah ekonomi, rumah tangga, pelayanan dan lain sebagainya, semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Dan itu akan membuat aku menjadi kuat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita berani bahwa Allah kita melelahkan kita? Tapi mari kita mengucap syukur. Kalau kita masih berani mengucapkan itu, berarti kita belum mengenal Tuhan kita dengan sesungguhnya. Kita belum sederap selangkah dengan apa yang Tuhan mau. Hadapan Tuhan, koreksi. Adakah hari-hari ini kita sedang mengalami rasa capek di jiwa kita? Rasa capek di pikiran kita? Sampai-sampai secara tidak langsung ataupun langsung kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Atau secara sadar atau tidak sadar kita sudah menyalahkan Tuhan. Dengan hal apa? Kita sudah mulai mengurangi jam doa kita. Kita sudah mulai mengurangi baca firman. Kita sudah mulai mengurangi ibadah. Karena rasa capek di jiwa. Bukankah hal itu pertanda bahwa kita menyalahkan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan ada di setiap masalah hidup kita. Sesungguhnya Tuhan ada di setiap musim apapun yang sedang kita alami. Semua yang kita alami, semua yang Tuhan izinkan, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, itu didikan Tuhan untuk kita menjadi tough, menjadi lebih kuat lagi. Dan percayalah Dia ada di sana bersama dengan kita. Awal tahun ini ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, saya nggak akan menyentuh hal ini karena tadi sudah dibahas sama Bowo tadi. Saya dengar, walaupun dengar sekilas tadi tentang itu. Hal yang kedua, jangan seperti Lot, tapi seperti Abraham. Kita tahu Lot memilih hal yang salah. Jadi dia melihat apa yang kelihatannya enak, apa yang dilihat mata, tetapi harus belajar memilih seperti Abraham. Jadi Abraham itu menghadapkan segala sesuatunya dulu kepada Tuhan, sehingga dia dapat memilih apa yang benar dan apa yang baik. Mungkin seperti yang Pak Is tadi ya. Jadi ini saya di Galatia 5, saya akan coba sharing sedikit. Kuncinya itu, ini ketika hidup seperti Abraham bukan seperti Lot. Kenapa Lot itu salah? Karena Lot lihat apa yang dilihat oleh mata. Ini berbicara sebenarnya spirit kedagingan, hidup oleh daging. Karena Lot hidup oleh daging, akhirnya dia memilih hal yang salah, fatal dalam hidupnya. Nah, kenapa di Galatia 5 itu udah Rasul Paulus sudah berkata, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Saya teringat, jadi ada sebuah ayat, jadi kenapa kita harus hidup oleh roh, itu kunci jadi kita nggak jatuh dalam daging, itu hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu yang seperti apa? Nah, itu ada di Roma 8 ayat 5-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu, ini garis bawahi, saya mau garis bawahi kata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, tapi hidup dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh.
kuncinya di kata memikirkan, saya tangkapnya di sini. Memikirkan. Jadi sebenarnya kalau kita tarik secara singkat, secara simpel aja, ini hanya persoalan mindset pola pikir aja. Persoalan pola pikir, satu hal-hal memikirkan hal-hal dari daging, satu memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, sulit atau gampang? Sulit. Harus dilatih. Harus dilatih. Karena ada ayat lain yang berkata, tolong Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi dari sononya itu, tubuh kita tuh ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Untuk melawan dari semua apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada kecenderungan di sini untuk hidup melakukan apa yang dari daging. Itu udah dari sononya. Udah ada kecenderungan di sini, di tubuh kita. Makanya kita harus berlatih dari hal-hal yang sangat kecil. Kita harus berjuang. Kita memang harus, kita tanpa anugerah Tuhan kita nggak mungkin lah. Kita serahkan sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kita harus mulai melatih diri kita dalam segala hal. Dari hal-hal yang kecil. Melatih apa? Melatih switch dari pola pikir. Misalnya gini, ketika kita mulai marah. Karena perbuatan daging itu kalau di Galatia dikatakan, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu kecemaran, kecabulan, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Nanti saudara bisa baca di hal situ, di Galatia. Nah, tetapi buah roh di sisi satunya lagi, buah roh ialah 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya, ada 9 di situ. Bagaimana kita bisa switch pola pikir itu dari ketika merespon kita sehari-hari, kita sedang mengalami mau marah gitu, kita tiba-tiba switch pola pikir yang dari Tuhan, yang dari roh itu seperti apa. Jadi tiba-tiba karena buah roh yang satu adalah pengendalian diri. Dari yang satu perbuatan daging kemarahan, kita switch ke hal yang pengendalian diri. Bisa enggak di situ? Sebenarnya simpel. Kalau mungkin yang saya tangkap itu hal yang praktikal aja ya di sini ya. Untuk yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sangat sulit loh. Itu kalau kita nggak mencoba untuk melatih diri kita berjuang di hal ini, kita nggak akan bisa. Pada ujungnya kita akan seperti Lot. Kita ditawarin hal yang gede, kita akan melihat yang gede, ternyata itu menuju ke maut. Nah, kita mulai belajar dari hal-hal sederhana, sehari-hari aja hal seperti ini. Nah, melatih pola pikir, karena dari firman tadi dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu tercermin dari apa yang kita pikirkan sehari-hari. Kalau kita terjerumus dari sehari-hari, kita terjerumus dari hal-hal yang daging itu, dari kita sering responnya gampang marah, iri hati, dan sebagainya, itu firman berkata, itu hidup untuk daging. Jangan sampai kita jatuh seperti Lot. Nah, itu hamba Tuhan udah dapat, jangan seperti Lot. Jangan hidup jatuh dalam daging. Tapi ayo hidup seperti Abraham, hidup oleh roh. Ini yang saya tangkap di sini. Belajar dari hal-hal praktikal, dari mulai merubah pola pikir, merubah mindset dari hal-hal yang daging itu menuju dirubah ke hal-hal yang buah roh. Perbuatan roh itu 9 buah roh. Itu kalau nggak dari hal-hal kecil itu kita nggak akan bisa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ibadah ucapan syukur anniversary dari kedua orang tua. Aku mau share sedikit hal-hal yang aku bisa pelajari dari kehidupan papa mama ya. Karena dari kecil saya 32 tahun berarti beda setahun, papa mama 33 tahun. Yang saya lihat selama mungkin enggak full 32 tahun, jadi yang aku pelajari, yang aku lihat adalah mereka bertumbuh di dalam kasih. Growing in love itu berbeda dengan falling in love. Ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, kalau waktu itu bilang
Vin, mungkin kamu awal-awal itu dulu jatuh cinta. Sama, aku lihat dulu papa mama mungkin awal-awal waktu mereka ketemu, dengar kesaksiannya segala macam, mereka falling in love. Jatuh cinta, tapi jatuh cinta itu instan. Bisa menjadi sesuatu yang dangkal. Karena itu terjadi secara cepat. Awal-awal falling in love, jatuh cinta. Tapi setelah itu kita masuk ke step yang namanya growing in love atau bertumbuh di dalam cinta, bertumbuh di dalam kasih. Nah, bertumbuh di dalam kasih ini Bapak Ibu Saudara membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Seperti yang Om Yoab tadi ceritakan, awalnya tidak seperti itu ya, betul Om? Tapi bertumbuh. Karena ada kasih dasarnya, maka terjadi pertumbuhan. Amin. Nah, kita akan lihat di Efesus 3 ayat yang ke-17. Yang pertama adalah kita belajar bertumbuh di dalam kasih Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kayak tadi yang Pak Daniel juga bilang, dasarnya sama akarnya. Untuk kita bertumbuh harus ada dasar dan akar. Kalau tidak ada dasar, contohnya itu adalah medianya atau tanahnya. Saya pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke waktu itu salah satu tempat itu mereka menanam hidroponik. Ya, di depan sini juga ada. Yang penting awalnya adalah harus ada dasarnya atau medianya. Media tanamnya apa? Karena tidak ditanam di tanah, ada media-media lain yang bisa dipakai. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa berakar. Jadi yang pertama adalah kita harus di dalam hati ini berakar serta berdasar di dalam kasih. Supaya kita bisa bertumbuh. Amin. Jadi yang pertama adalah dengan Kristus. Pertumbuhan kita yang mensuplai gizi kita adalah Kristus. Dasarnya adalah kasih. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam kasih dengan sesama. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu apa? Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang seperti kami juga mengasihi kamu. Di sini ada kata-kata bertambah-tambah. Jadi kita pertama kita berakar dan berdasarkan kasih Kristus. Supaya kita bisa bertumbuh dan bertambah-tambah. Artinya tidak stuck. Kehidupan kita tidak stuck. Kasih kita tidak stuck, tidak berhenti di situ. Tapi bertambah. Dan bahkan apa? Berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Artinya kita bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, yang namanya berkelimpahan, kita juga berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kuncinya bukan self-centered, bukan ego kita, bukan diri kita. Bukan mengasihi diri, tapi Kristus jadi dasar supaya kita bisa mengasihi sesama. Amin. Yaitu kita Christ-centered. Yang menjadi inti adalah Kristus. Aku melihat satu hal, kasih setia Tuhan di kehidupan pernikahan papa dan mama. Dari aku kecil, tidak jarang dahulu Bapak Ibu Saudara,
melihat mereka bertengkar. Tidak jarang. Dan kita sebagai anak-anak takut. Adikku yang kecil nangis, dia yang mungkin outputnya dia malah marah. Sudah toh papa mama jangan berantem terus. Tapi satu hal, karena aku lihat kehidupan mereka memegang Kristus sebagai center. Jadi ketika mereka bertumbuh dalam kasih dan cinta, akhirnya sekarang buahnya bisa dinikmati oleh kita semua. Amin. Jadi siapa malam hari ini yang mau bertumbuh? Growing in love. Bertumbuh di dalam kasih. Karena ketika ada unity di dalam kehidupan kita dengan Kristus, kita akan mengambil Kristus kasihnya sebagai kekuatan kita untuk kita bisa berbuah dan mengasihi sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ajaib, kasih setianya luar biasa. Saya cuma bersyukur Bapak Ibu, kami ini bukan pasangan yang sempurna. Seperti yang seperti yang Vincent tadi bilang, bahwa kami dulu awalnya banyak pertengkaran. Sudah jelas tahu itu dari Tuhan, artinya saya dipertemukan itu betul-betul dari Tuhan. Tapi karena dulu saya nggak mengerti kalau ternyata kejiwaan itu perlu dipersiapkan. Baru setelah itu baru tumbuh. Kejiwaan itu perlu dipersiapkan, ya, persamaan persepsi, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ya, saya pernah saudara, kenapa Ibu Linda kalau ngomong keras seperti itu? Karena memang rumahnya seperti itu. Zaman dulu tuh nggak ada intercom, Bapak Ibu. Rumahnya tuh tingkat sehingga kalau ada siapa tamu dari bawah teriak. Itu sudah kebiasaan. Ming, Ling tuh Linda Liling. Itu sudah jadi kebiasaan. Siapapun yang tunggu di bawah mesti teriak. Nah, mau nggak mau saudara itu menjadi sebuah gaya yang terbawa. Nah, buat saya awalnya saya stres. Karena papa mama saya bertengkarnya saja diam-diam. Tidak ada teriak. Jadi kebiasaan yang berbeda. Nah itu sebabnya. Ini gayanya berbeda. Semua gak ada yang bermaksud jelek. Gak ada orang nikah, ayo kita nikah. Kita nanti janji ya bertengkar sehari berapa kali. Enggak apa-apa. Dulu saya cuma berpikir roh. Tapi ternyata jiwa itu sangat perlu. Nah, kami berdua hanya minta saudara, tolong doakan kami. Karena ini kan pernikahan yang ke-33. Ya. Artinya saya kepingin betul-betul keterlibatan Tuhan itu dalam hidup saya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Saudara, kita perlu menyingkirkan sifat-sifat Saul di dalam hidup kita. Kalau kita menimbang, menilai dengan mata jasmani. Seandainya waktu itu saudara saya ada menilai Saul dan Daud. Itu kalau dinilai kacamata manusia yang banyak salah itu Daud. Dia bunuh suami orang, dia rebut istrinya, itu menjijikan sekali menurut pandangan saya. Tapi mengapa Tuhan itu sampai berkenan kepada Daud? Jadi yang pertama saudara, Saul itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Perhatikan, pelajari, apapun yang dia putuskan, pertimbangannya sama sekali bukan Tuhan. Nah ini yang bahaya. Saudara hati-hati, kalau kita pengen lihat perkabungan kita berakhir, Tuhan Yesus harus menjadi matahari dan bulan dalam hidup kita. Nah, Allah mengangkat Daud dari raja mereka. Tentang Daud Allah telah mengatakan,
aku telah mendapat Daud bin Isai. Aneh saudara ya, aku telah mendapat. Jadi seolah-olah Tuhan kayak mencari. Di tengah-tengah kerajaan Israel, di tengah-tengah rakyat Israel, di banyak raja, di banyak hakim, di banyak nabi. Ternyata Tuhan baru nemu, saudara. Sesuatu yang berbeda. Dikatakan seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendak. Tuhan itu kalau mengampuni, saudara, bukan mencoret, tapi menghapus. Kalau mencoret masih kelihatan. Tetap dihitung loh. Dia bilang, Daud, kamu gak bisa bangun bait Allah. Karena tanganmu lumurannya darah. Sebetulnya itu sindiran yang berat. Lumuran darah yang terbesar adalah membunuh suami dari Batseba, Uria. Tetapi hebat sekali. Di sini saya tuh berkesan banget. Aku menemukan, mendapat, berkenan di hatiku. Saudara, pada waktu saya tuh kalau doa dengan hati, selalu saya belajar mendapatkan apa yang merema. Waktu doa, saudara, ada dua hal yang tadi disinggung. Kamu itu di tahun 2024 itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ternyata saudara diberi pilihan. Kamu mau seperti domba yang mengandalkan gembala yang bisa menolong, yang membawa gada dan tongkat, yang bukan untuk mendidik saja tapi untuk melindungi, memukul serigala. Atau saudara bisa seperti serigala di tengah-tengah domba, itu mengagetkan. Kalau kita menjadi serigala itu apa? Membela diri, kekerasan, ingin menggigit, ingin membunuh. Waduh, itu gak mudah. Kalau pesannya seperti itu berarti saya tahu kita akan menghadapi keadaan-keadaan saudara. Di mana saudara dan saya akan memilih. Kita mau seperti domba yang tidak punya kekuatan untuk membela, mengandalkan gembala, atau seperti serigala. Yang kedua, jangan seperti Lot, tapi seperti Abraham. Sampai Tuhan ngomong, terutama dalam hal bisnis. Hati-hati saudara, orang yang bisnis. Jangan, oh ini prospek. Gak salah. Tapi Tuhan bilang, hadapkan ke Tuhan. Apakah ini kehendakmu atau bukan? Nah, dua hal itu yang saya perhatikan. Sehingga pada waktu beliau, hamba Tuhan ini cerita tentang intinya sama. Satu kali saudara, Tuhan tuh bilang kepada hamba Tuhan ini, dia bilang, aku pengen membuktikan cintaku kepadamu. Hamba Tuhan bilang, cukup. Kematianmu, penderitaanmu cukup membuktikan, sudah cukup engkau mencintai aku. Sini saudara belajar ya. Terus Tuhan bilang apa? Ya itu secara umum. Tetapi aku pingin menemukan orang yang seperti Daud. Jadi ini bukan pilih kasih Bapak Ibu. Dari sekian bangsa, Tuhan cinta semua bangsa. Tapi ada satu bangsa yang dipilih. Yang sampai Tuhan berkata, kalau kamu memberkati bangsa ini, kamu akan diberkati. Kamu mengutuk bangsa ini, akan terkutuk. Betul Bapak Ibu? Demikian juga di seluruh Israel. Tuhan cintanya sama. Bahkan yang kontras tadi, Saul dicintai, Daud dicintai. Tapi responnya beda. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Di pagi saya cerita di Siklak saudara. Itu masih ada loh batu-batu rumah Daud untuk dia tinggal. Dan untuk menuju ke tempat itu yang luar biasa, padang pasir berubah jadi ladang gandum. Itu gak pernah ada di negara lain. Hanya ada di Israel. Disitulah titik terendah Daud. Nah, waktu semua keluarganya
culik, ditawan. Saudara Daud berkata, dia tuh ahli loh, sudah pengalaman perang loh. Dia susul aja dia pasti menang. Tapi dalam Tuhan, apakah aku harus menyusul? Apakah aku harus? Nah itu buat saya luar biasa. Nah itu gak ada di hidup Saul. Jadi Tuhan sayang Saul, Tuhan sayang Daud. Yang percaya katakan, tapi beda respon. Tuhan sayang Lot, Tuhan sayang Abraham, beda respon. Nah itu yang saya takutkan. Beliau cerita sampai hamba Tuhan tuh nangis sudah. Dia bilang nanti ya siang, tanggal apa siang, kamu datang ke taman ya. Aku mau munculkan madu mempelai warnanya biru. Pada waktu saya dengar itu terinspirasi. Saya bilang Tuhan, kalau boleh di ulang tahun saya, di sekitar ulang tahun saya, mau sebelum sesudah, itu gak apa-apa sudah, saya pengen. Karena itu gak bisa dibuat-buat. Bapak Ibu, sebelum saya berangkat ke Cirebon dari Tegal, saya di SMS sama dia. Dia bilang, minyak dari pekerja itu keluar, bahkan sudah setengah botol. Kaget saya semua. Saya sampai nangis. Saya bilang Tuhan, aku adalah pekerja. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang gak mudah. Sebelumnya saya dapat tawaran waktu Bu Linda mimpi tentang sebuah pulau. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya dibawa Tuhan ke tempat tinggi yang baru. Saya dibawa Tuhan ke museum yang belum pernah saya datang. Dan semua dengan satu tanda yang ajaib. Tapi saya mau beritahu, inilah waktu bekerja mengerjakan bagiannya. Yang percaya, katakan, saudara tadi Yosef bilang jangan lelah. Jangan merasa, aku lelah Tuhan. Sudah cukup, tidak. Yesaya 60 kita akan lihat di tahun ini. Kegelapan muncul, tapi sesuatu yang dari Tuhan pasti terjadi dengan ajaib. Yang percaya, katakan. Kami doa Tuhan supaya kami, keluarga-keluarga kami jadi berkat yang ajaib. Dunia sedang membutuhkan Engkau Tuhan. Biar dunia melihat Tuhan dalam hidup kami. Biar dunia melihat Tuhan dalam keluarga-keluarga setiap kami. Kami mau deklarasikan Tuhan. Supaya Engkau sungguh-sungguh nyata dalam keluarga-keluarga setiap kami. Hari ini kami berdiri di hadapan tahta Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus yang telah membentuk keluarga kami. Hanya dengan anugerahnya kami menyatakan dengan sepakat dan sehati. Satu, keluarga kami adalah keluarga yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah Tuhan. Kami taklukkan semua kesombongan, kemarahan, tabiat buruk, dan terus merelakan diri dibentuk dan dididik Tuhan. Sehingga keluarga kami hidup dalam kekudusan, selalu dipenuhi cinta dan hidup dalam keharmonisan ilahi dan berkarakter Kristus. Dua, keluarga kami adalah keluarga yang mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat dan segalanya, yang memperluas kerajaan surga dan menggelar karpet merah bagi raja di atas segala raja. Tiga, keluarga kami hidup dalam perjanjian dengan darah Yesus yang mengikat dan memeteraikan kami sampai Maranatha. Darah Yesus yang memproteksi kami dengan segala macam serangan dan kuasa kegelapan. Kami tidak akan pernah terkalahkan sebab kuasa dunia sudah ditaklukkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Empat, keluarga kami adalah keluarga yang menangkap kairos Tuhan. Sehingga kami terus naik ke puncak gunung-gunung tertinggi, menaklukkan dan mendudukinya. Keluarga kami adalah keluarga pasukan Raja Wali yang terbang tinggi dengan semakin kuat merebut kemenangan demi kemenangan dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami Tuhan Yesus Kristus.
5, Tuhan yang menjadi barisan depan kami, kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kami sepanjang hidup kami. Keluarga kami hidup dan dapat menikmati semua kebaikan dan keajaiban yang Tuhan sediakan bagi kami. 6, keluarga kami adalah keluarga yang berkembang, mengembangkan talenta dan karunia-karunia yang Tuhan beri, dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kami. 7, cinta dan gairah kepada Tuhan senantiasa menyala dalam hidup keluarga kami, menempatkan kami untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. 8, hidup kami limpah dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Maka segala berkat surgawi menjadi bagian kami dan seterusnya. Semua jadi genap dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Kami percaya di dalam kegelapan yang di depan ini Tuhan, dunia membutuhkan terang keluarga demi keluarga yang akan memulihkan, yang akan mengembalikan semuanya seperti yang Kau mau. Tuhan, kami mau menyerahkan biar Engkau kembali Tuhan berperkara, proses bentuk setiap kami, sehingga kami dapat menjadi keluarga-keluarga yang menjadi terang seperti yang Tuhan mau di depan ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan, kami percaya terus Engkau akan menambahkan buat pemimpin kami Pak Petrus dan Bu Linda, buat mereka Tuhan menjadi keluarga yang boleh menjadi teladan, baik buat kami, buat jemaat, bahkan buat jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau yang akan terus tambahkan, kuatkan, seperti yang tadi Vincent katakan Tuhan, mereka akan terus semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam keluarga. Dan akhirnya seperti yang Kau mau menjadi berkat buat banyak orang. Kami lakukan karena kami mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Kemanisan cinta-Mu mengalir dalam hidup setiap kami. Kekuatan yang baru membuat kami tidak pernah lelah Tuhan. Berjalan makin kuat, berlari semakin kuat Tuhan. Yesus domba Allah, sempurna kasih-Mu, cinta-Mu di kayu salib. Tidak ada kasih dunia ini. Tidak ada kasih seorang pun seperti kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biar malam ini mengalir Tuhan kasih-Mu yang sejati. Cinta-Mu yang murni dan ajaib. Biar malam ini mengalir kemanisan-Mu. Malam ini mengalir Tuhan kebaikan, anugerah-Mu Tuhan. Malam ini mengalir Tuhan ucapan syukur yang melimpah Tuhan. Bahwa semuanya baik dan sungguh sangat baik. Tauf Tuhan, Engkau berikan dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau memberikan yang baik, yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Tauf, sungguh sangat baik semuanya. Melalui perjalanan hidup kami Tuhan, perjalanan apapun yang kami hadapi di dalam keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di bisnis kami Tuhan. Perjalanan cinta-Mu ajaib, perjalanan iman, perjalanan bersama-Mu Tuhan, sungguh membuat kami terkagum-kagum. Yesus Tuhan kami, Engkau sungguh sangat sempurna perbuatan-Mu, apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah Kau beri yang baik, tetapi yang terbaik. Hari ini Tuhan kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami meletakkan semua Tuhan, lembah didikan, sedalam apapun yang Kau berikan. Proses hidup kami Tuhan, sesakit apapun Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran kami sebesar apapun Tuhan. Bahkan kemenangan dalam hidup kami letakkan di kaki-Mu Tuhan Yesus. Di kaki-Mu kami tersungkur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan.
Mari saudara kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Sentuh hati kami yang paling dalam Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Tidak pernah sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Sungguh sangat mulia dan berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini dalam nama Yesus.